40.000 jenis tanaman obat ada di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, resveratrol adalah jenis antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Buah yang berwarna merah keungu-unguan, blueberry, strawberry, buah anggur, buah manggis. Kalau dulu di Jakarta ini, di Jabodetabek banyak buah ini, tapi sekarang sudah langka. Ini obat untuk buah untuk mengobati penyakit jantung. Buah jamblang sudah jarang toh, budidayakan lagi di lingkungan sini, ditanam lagi. Obat buat penyakit jantung itu. Ada antioksidan namanya lycopene. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing, kencingnya tidak tuntas, netes terus di akhir kencing, penyakitnya apa? Prostat. Sebetulnya bisa dicegah, diobati oleh lycopene. Ada dalam buah tomat dan semangka. Antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah penyakit kanker, terutama kanker payudara. Ada di mana, Bu? Bromelin tuh buah nanas. Antioksidan yang terkandung dalam buah alpukat dapat mencegah penyakit Alzheimer atau pikun. Antioksidan terkandung dalam buah apel dapat mencegah penyakit batu empedu dan seterusnya. Inilah jawaban kenapa bangsa kita ini banyak yang sakit, karena tidak memanfaatkan berkah yang sudah Allah berikan. Saya tidak menyalahkan, karena memang pendidikan kesehatan di negara kita ini sangat-sangat minim, betul? Ya, tadi dikatakan bahwa hari ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang 77 tahun. Inilah momentum buat kita hari ini, bagaimana nanti 30 tahun lagi bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, di mana kekuatan satu bangsa ditentukan oleh dua pilar, pilar pendidikan dan pilar kesehatan. Ya, bagaimana kita bisa dipandang oleh orang-orang Eropa? Jangankan dipandang oleh orang Eropa, dipandang oleh negara tetangga kita sebelah aja mungkin tidak. Tapi kalau nanti kita menjadi orang-orang yang kuat secara fisik, secara mental, secara agamanya, insya Allah kita menjadi bangsa yang besar. Ya, saya mau cerita. Loh, dari tadi dokter katanya sudah cerita. Ini cerita. Ada seorang pasien, ini cerita di klinik ya. Ada seorang pasien, ibu-ibu usia 55 tahun sakit diabetes. Tapi sudah parah. Pakai kursi roda, tubuhnya lemah, tidak bergairah, ya kaki sebelah kanannya membusuk. Jadi mulai betis, Bu, sampai telapak kaki itu menghitam, membusuk. Kakinya bolong, jari kakinya sudah copot satu. Jarak 2 meter sudah tercium aroma tidak sedap. Suaminya bilang, "Dok, kondisi istri saya ini semakin parah sejak 1 tahun terakhir, tapi penyakit diabetesnya sudah 10 tahun. Padahal tiap hari minum obat, Dok, tapi yang tidak kunjung sembuh, malah tambah parah. Ini kenapa ya, Dok? Bahkan kakinya ini sebentar lagi mau diamputasi sama dokter di rumah sakit. Tolong, Dok, obati istri saya, syukur-syukur penyakitnya sembuh." Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Didatengin pasien yang sudah begitu parah. Tentunya tidak mudah mengobati pasien yang datang sudah begitu parah. Tapi tidak ada kata sulit kalau Allah sudah berkehendak. Tetapi apa ikhtiar kita, itu yang paling penting. Bagaimana cara kita mengobati penyakit beliau? Sebelum saya kasih treatment, sebelum saya kasih obat, saya melakukan tindakan medical check up holistik. Kenapa harus di check up dulu sementara sudah tahu penyakitnya diabetes? Yang pertama, saya ingin menentukan organ-organ apa saja di dalam tubuh beliau ini yang rusak. Bukan hanya pankreas, tapi organ lainnya ini apa yang rusak. Itu satu. Yang kedua, saya ingin melihat tingkat keparahannya seperti apa, sehingga saya bisa menentukan dosis obat yang tepat. Jadi tujuan medical check up holistik itu yang pertama menentukan jenis obat yang tepat, dosis yang tepat.
Apa bedanya medical check up holistik dengan medical check up standar di rumah sakit? Beda. Kalau medical check up standar di rumah sakit, sebelum ibu diperiksa di lab, ibu harus mendapatkan rujukan dari seorang dokter ahli, betul? Ibu ke puskesmas dulu minta rujukan atau ke dokter spesialis. Tujuan dokter tersebut untuk memilih pemeriksaan apa saja yang cocok untuk penyakit ibu, untuk keluhan bapak ibu. Tidak semua itu diperiksa. Makanya dalam satu form pemeriksaan laboratorium yang jumlahnya begitu banyak, ada ratusan pemeriksaan, paling yang dipilih itu hanya 10-15 item. Sehingga perbedaan antara pemeriksaan holistik dengan pemeriksaan laboratorium, ya, kalau pemeriksaan holistik itu tanpa dipilih-pilih, semuanya diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau pemeriksaan standar di rumah sakit atau di laboratorium dipilih berdasarkan keluhan bapak ibu. Makanya sekali lagi butuh rujukan dari seorang dokter. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda, Pak. Kalau bapak di rumah sakit, di laboratorium diambil darah bapak untuk mengetahui kondisi darahnya, fungsi ginjalnya, fungsi hati, fungsi jantung. Itu diambil darahnya, diperiksa di laboratorium, hasil keluar angka-angka. Nah sekarang ada teknologi kuantum. Maksudnya apa teknologi kuantum? Dalam tubuh kita ini mengeluarkan energi kuantum. Nah, ada satu alat yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing di Cina, dimana tanpa harus diambil darah bapak ini, alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ. Itu di print 30 lembar. Banyak sekali yang bisa kita lihat, fungsi otak, fungsi jantung, paru, ginjal, rahim, prostat, dan seterusnya lah. Ya. Nah, ibu itu saya periksa pakai teknologi tersebut. Ya, hasilnya keluar. Pertama saya lihat otaknya, ada penyempitan pembuluh darah di otak, pasokan darah ke otak berkurang. Terjadinya pembengkakan otot jantung, pankreasnya rusak parah, degenerasi. Ya, terus fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Aliran darah dan saraf di bagian kaki banyak yang tersumbat, makanya kena gangren. Dan ini semua terjadi akibat tingginya proses oksidasi yang terjadi dalam tubuh beliau. Dan oksidasi terjadi akibat gaya hidup yang salah. Dibenarkan oleh suaminya, benar dok, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam kita ini harus sudah tidur pulas. Cukup 2 jam ini saja Pak, harus sudah tidur. Bapak mau sholat tahajud sepertiga malam, sholat tahajud nggak ada jam 12. Ya disunahkan untuk tidur dulu, ya kan? Jadi kalau mau bangun 2:30 ya harus tidur dulu, kan begitu Nabi mengatakan. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu secara medis itu tubuh kita melakukan apa? Detoksifikasi. Tubuh kita membentuk antioksidan di malam hari di saat kita tidur yang berfungsi untuk menetralisir oksidasi. Jadi kalau 2 jam itu belum tidur, tidurnya di atas jam 1 terus, ya oksidasi naik jadi 3-4 kali lipat. Antioksidan tubuh kita lama-lama tekor, gampang tekornya Pak. Gitu kan? Jadi kalau antara proses oksidasi tidak diseimbangi dengan produksi antioksidan, ya begini, akhirnya terbentuk yang namanya radikal bebas. Dok, istri saya makannya larut malam. Penelitian mengatakan orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, oksidasi juga akan naik. Bukan berarti tidak boleh makan malam, makannya itu sebelum isya. Syukur-syukur kalau tidak pas puasa ya sebelum maghrib harus sudah makan. Dok, kalau malam lapar gimana dok? Ya Allah bisa karena biasa kan. Kalau lapar buah, tapi buah yang cocok dimakan di malam hari, jangan yang terlalu berair, yang padat ya. Dok, istri saya sejak muda tidak suka minum air putih. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya tubuhnya teroksidasi lebih
sering, teroksidasi lebih banyak, usia 40 tahun, antioksidan sudah mulai tekor, muncullah penyakit diabetes, semakin lama semakin rusak. Apa yang harus dilakukan ibu tadi? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dirubah gaya hidupnya. Setelah saya memberikan pengertian sedikit demi sedikit, yang katanya awalnya susah dok, kalau tidak makan ini dan itu, ya saya gampang ngomongnya, kalau begitu susah sembuhnya bu. Ibu mau sembuh? Mau dok. Ya sudah, ikuti saran saya. Beliau ikuti saran saya, beliau minum obat teratur. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Betul-betul sembuh bu. Kakinya mulus lagi, tidak jadi diamputasi, komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Kemarin belum lama itu datang ke klinik untuk medical check up ulang. Alhamdulillah hasilnya baik semua. Setelah sembuh, suaminya bilang lagi, dok, istri saya nih dok, setelah sembuh kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Loh, gimana kebiasaan lama muncul lagi? Iya, sekarang suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Nah itu beda lagi cerita.